Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, dan ini nampaknya agak langka begitu ya. Pengobatan tradisional dalam perspektif hukum. Itulah tema kita pada malam hari ini, dan kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah ada di studio. Saya akan langsung perkenalkan siapa saja narasumber kita malam ini. Yang pertama, Bapak Kasman MPD. Selamat malam Pak Kasman. Selamat malam Pak Wasdan. Ya, Pak Kasman dari AP3I. Singkatan apa Pak Kasman? Asosiasi Pengobat Pemijatan Indonesia. Asosiasi Pengobatan Pemijat Indonesia. Ya. Berarti itu bergerak di bidang pengobatan dan pemijatan. Iya betul. Ya. Nah, kemudian di sebelah Pak Kasman ini Bapak Sigit Purwanto. Iya Pak. Ya, dari Aspetri. Aspetri ya? Iya. Singkatan apa Pak Sigit? Asosiasi seluruh pengobat tradisional Indonesia. Asosiasi seluruh pengobatan tradisional Indonesia. Ya, bedanya apa ini dengan AP3I? Kalau Aspetri itu membahas tentang Ramuannya ya? Ya, secara khusus. Kalau meramu jamu. Kalau AP3I skill praktek pemijat. Iya. Oke. Ini kostumnya bagus sekali nih. Ya. Mirip kostum partai. Kebetulan kami pengurus Aspetri juga. Ya. Kemudian Aspetri dan AP3I itu karena satu tubuh, cuma beda asosiasi begitu. Beda asosiasi, seragamnya sama. Seragamnya sama. Karena kami anggota Aspetri, beliau juga anggota AP3I. Oh gitu ya. Iya. Sering tukar-tukaran ya. Betul, kalau betul. Pak Kasman selaku Litbang Aspetri. Oh gitu ya. Ya. Nah, ini jabatannya rangkap-rangkap ya. Ya. Ya, kalau sana dapat hasil, dapat bagian juga Ya, kalau ini anggaran bisa membuat jamu. Oh, gitu ya. Baik, ada satu narasumber yang belum saya perkenalkan. Beliau tentunya Anda sudah tidak asing lagi, pengacara senior, dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi, dan yang pasti pengasuh tetap acara Pro Justisia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali, SHMH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Wasdan. Ya. Pak Dokter ini masuk pengurus Aspetri apa enggak ini? Enggak ya? Enggak. Iya. Tidak atau belum saya tidak tahu. Iya. Yang jelas saat ini tidak. Iya. Kalau kira-kira penghasilan cukup banyak bisa direkrut jadi pengurus itu. Ya, mungkin Ya, satu tahun bisa beli Fortuner lah. Gitu ya. Jadi konsultan hukum. Konsultan hukumnya bisa iya, juga. bisa. Itu. Iya. Dan kepada para pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berbincang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silahkan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube Live, yaitu di Kebumen On TV, atau di Facebook Live di Ratih TV. Baik pemirsa, kita akan segera berbincang mengenai tema malam ini, pengobatan tradisional dalam perspektif hukum. Tentunya kita sudah sangat mengenal beragam pengobatan tradisional, baik yang menggunakan istilahnya itu pendekatan supranatural, ada totok segala macam. Apakah itu termasuk ya dari ragam pengobatan tradisional yang akan kita bahas malam ini? Kemudian, apakah praktek-praktek mereka selama ini punya payung hukum apa tidak? Nah, kalau tidak berarti kan liar kan seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama narasumber. Termasuk juga apa ada konsekuensi hukum atau implikasi hukum dari praktek mereka. Kita akan bahas. Baik, kita akan mulai dulu dari Pak Kasman. Pak Kasman, ya ini mungkin bisa dijelaskan supaya kita tidak ada misunderstanding begitu. Ya. Yang dimaksud dengan pengobatan tradisional itu yang seperti apa Pak Kasman? Pengobatan tradisional adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat, yang dilakukan secara turun-temurun, secara empiris. Ini semua ada payung hukumnya, ada Kemenkumham, ada peraturan perundang-undangan, ada Permenkes, semuanya dilindungi hukum. Kalau dari definisi itu misalnya Pak Kasman sakit perut. Ya. Saya sebagai teman, saya pernah punya pengalaman kalau sakit perut makan daun jambu klutuk misalnya, dimakan.
Itu apa termasuk juga obat tradisional Pak Kasman? Itu kalau pengobatan tradisional itu karena ada ilmunya, jadi tidak boleh asal sakit perut itu diminumi jambu gluduk misalnya ya. Gitu ya. Jadi harus dilihat penyebabnya. Misalnya sakit perut karena dipukul, ya obatnya bukan karena bukan kunir gitu. Bukan jambu gluduk. Iya, bukan jambu gluduk begitu. Tapi misalnya gluduknya begitu. itu. Ya, jadi ada alurnya dan ada teorinya serta ada prosedurnya, SOP-nya ada begitu. Berarti tidak semua orang itu bisa melakukan pengobatan tradisional Pak Kasman? Sebetulnya bisa, karena ini ilmu nyata dan bisa dipelajari. Cuma kadang-kadang orang itu tidak telaten dan kurang cermat dalam mengamati kebiasaan orang pada zaman dulu. Pada zaman dulu sebelum ada obat beredar seperti sekarang di mana ada apotek, itu orang kalau sakit perut cukup marut kunir. Misalnya kalau mencret cukup daun jambu gluduk, misalnya kan begitu. Iya. Iya. Baik, terus ini Pak Kasman, pengobatan tradisional tadi sudah dijelaskan itu pengobatan yang itu warisan nenek moyang ya, Ya, turun temurun ya. turun-temurun. Dan itu siapapun bisa mempelajari itu ya. Iya. Lalu jenisnya itu macam apa saja Pak? Jenis pengobatan tradisional itu ada 3, Pak. 3. Yaitu yang pertama adalah keterampilan. Keterampilan apa? Pengobatan menggunakan keterampilan. Ya, keterampilan itu bermacam-macam. Ada keterampilan memijat, pijat saja bermacam-macam. Antara lain ada refleksi, kemudian ada Urut nggak termasuk? akupresur, ada urut, seperti pijat bayi dan sebagainya, itu termasuk keterampilan. Kemudian ada juga dengan air minum, dengan cara apa ya, apa sedikit doa itu juga termasuk keterampilan. Misalnya air didoain oleh Ya, Pak Kiai misalnya, Ya, suruh diminum. Ya, itu termasuk keterampilan dalam berdoa, membuat psikis yang diobati jadi menguat. Karena psikisnya kuat, akhirnya jiwanya badannya bisa jadi kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan ketiga, ramuan. Yang ketiga. Yang kedua, kalau itu tadi termasuk jenis keterampilan. Jadi keterampilan, ya. Kemudian yang kedua adalah ramuan. Iya. Yang ketiga campuran antara keterampilan dan ramuan. Kalau yang ramuan misalnya Ramuan itu ini antara lain ini. Oh, itu ya. Ya. itu termasuk obat-obat tradisional Pak. Ya, obat-obat Contohnya itu semua. dibaca apa itu Pak misalnya itu? Contohnya. Itu apa itu obat untuk ini, apa? Seretet apa itu? Ini adalah jamu godok seninjong. Begitu. Untuk obat apa Pak Kasman? Nah, ini di sini semuanya ada. Kesehatan. Jadi Semua penyakit itu. enggak semua penyakit. Ini untuk capek-capek, Pak. Ini untuk kelelahan, Oh, kelelahan, pegel-pegel, Pekerja kemudian berat, koyo, pekerja berat, olahraga gitu ya. Minum jamu seninjong, insya Allah tidak lama bugar begitu. Karena ini banyak mengandung nutrisi dan gizi-gizi serta. Terus misalnya yang di botol apa itu Pak? Nah, ini Kayak ini Serejuk. serbuk apa itu? serejuk. Serejuk itu, Pak. Ya. Bukan serbuk ya, tapi serbuk. Serejuk. Gitu ya. Serejuk ya. Serbuk wujudnya serbuk begitu. Wujudnya serbuk ya. Itu ya. Ya. Untuk apa itu Pak? Ini Untuk untuk langsing. orang yang macam. Itu aku obatnya lupa gitu. Ya, ini karena ada yang meramu ini khusus D3 jamu, Oh Pak. gitu ya. Jadi kami penyehat, kami punya anggota tim itu yang bagian meramu jamu itu harus dari D3 Oke, jamu, baik. tidak asal ya. Ya saya ke Pak Sigit Purwanto mungkin ini lebih paham dengan berbagai ramuan ini. Yang saya tanyakan pertama tentang aspetri Pak ya, Oh iya, asosiasi seluruh pengobatan ramuan tradisional ramuan tradisional. Indonesia. Berarti semua pengusaha ramuan obat tradisional itu wadahnya aspetri. Aspetri, ya. Dan Pak Sigit ini yang apa namanya, yang ngesuih lah ibaratnya kan gitu ya. Nggih, di Ya, Kebumen. Di Kebumen ya. Nggih, Kabupaten Kebumen. Nah, itu di Kebumen ada berapa banyak pengusaha jamu tradisional Pak Sigit? Di Kebumen, Iya. kalau pengusaha jamu itu banyak, Pak. Tapi Obat lah ya, obat tradisional. ya tradisional. Tapi yang ber-STPT itu belum ini, Pak. Belum semua masuk. Sudah ada berapa? 10 ada yang sudah punya apa namanya? STPT, surat terdaftar pengobat tradisional. STPT ya. Iya, STPT. Yang mengeluarkan siapa itu? Yang merupakan dari Dinas Kesehatan terpadu. Dinas Perizinan Terpadu bersama dengan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan ya. dan asosiasi. Berarti obat-obat tradisional yang diproduk oleh masyarakat tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan. Iya,
termasuk obat-obat ini. Iya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan dulu nih Pak Sigit. Iya monggo. Itu obat-obat apa saja itu? Mungkin bisa ditunjukkan itu. Contoh-contoh obat tradisional gitu ya. Ya, misalnya di botol itu tadi apa untuk Nih obat yang di apa botol itu? ya Pak, ini kopi rempah ya Pak. Kopi rempah ya, Ya ini kopi ginseng untuk imun tubuh Pak. untuk daya tahan ya. Iya. Oh, Ini kopi ginseng. Kalau ini yang serejuk tadi bisa untuk pelangsing. pelangsing tubuh. Ya. Ini jangan perlu minum itu. Hah? Jangan perlu minum. Ini saya yang bikin Pak. Tapi kok belum langsing? Hah? Oh ini udah langsing Pak. Oh, udah langsing. Iya. Lah ini produk terbarunya ini Pak. Ini jamu cukis. Kamu itu kayak roti ya? Iya roti jamu ini Pak. Oh, roti jamu ya? Iya. Enak tapi menyehatkan gitu. Iya. Ini rasanya beraneka ragam Pak. Ada rasa daun kelor, daun katu, Oh, gitu, ada rasa ya. kunyit dan sebagainya. Oh, itu untuk obat apa itu Mas Sigit? Ini Ya. ini bukan untuk ya ini untuk makanan Oh, ya Pak. makanan Dari sehat. anak kecil sampai orang dewasa. Makanan sehat ya? Iya. Oh iya. Terus apa lagi tuh? Ini yang lagi booming ya Pak. Ini wedang uwuh ya Pak. Oh, wedang uwuh ya? Ya ini khas Gombong ya Pak. Saya juga suka tuh. Ya. Nanti bisa ditinggal Pak. Oh ini bisa. Iya nanti. Dan Kasihan ini- Pak Dokter Ambari juga akan lihatnya. Nah, ini pokoknya yang ramai itu dari ini Pak, dari kita sendiri. Ini produk Kebumen Mas ya? Iya, Gombong. Gombong. Padahal kan selama Dapat ini jamu sari alami Pak. wedang uwuh selama ini kan kelihatannya dari luar Kebumen ya. Ternyata di Kebumen sudah ada produk juga ya Iya. dari Gombong. Oke, itu untuk kesehatan lah ya Mas. Kita. Iya. Yang gede banget itu apa itu Mas? Yang Ini. gede. Ya. Oh ini contoh ramuan ya Pak. Ini ramuan untuk apa? Diabetes. Oh, diabetes. Ya, Jadi kalau diabetes mengkonsumsi itu terus itu bisa sembuh ya. iya. Berturun kadarnya Pak. Nah, itu yang digeras apa itu Mas? Oh ini wedang uwuh Pak untuk Wedang uwuh kemasan juga. gelas. Oh, kemasan gelas ya. Ya, Itu yang memproduksi siapa itu Mas Sigit? ini yang produksi. Semua itu? Oh, jamu-jamu itu? Ini dari toko jamu sari alami ya Pak. Iya. Ibu Dwi Hastuti Pak. Oh, itu termasuk. Kemudian istri saya Pak. Oh, istrinya. Oh, berarti Pak Sigit di rumah juga memproduksi obat-obat tradisional Pak ya? Iya. Oh, iya iya. Kemudian secara umum itu penyakit apa saja yang bisa diobati dengan obat-obat tradisional yang sudah diproduksi oleh Mas Sigit dan kawan-kawan di Kebumen? Karena secara umum ya Pak, Iya. itu kalau dengan jamu ya Pak, Iya. banyak Pak. Misalkan dari diabetes ya Pak, Iya. terus lambung, jantung, stroke dan sebagainya Pak. Stroke juga ada ya? Padahal kan selama ini kan cukup banyak lah pasien-pasien stroke yang kelihatannya memang mereka kesulitan untuk mendapatkan obat yang cocokan begitu. Tapi kalau sekarang kan namanya hatra ya Pak. Nah dulu batra ya Pak. Hatra apa? Hatra itu penyehat. Oh, penyehat, Iya. Nah ini tujuannya untuk menyehatkan. menyehatkan ya. Kalau di bahasa dokter kan lagi ya Pak. Nah batra itu pengobatan ya Pak. Iya. Nah, makanya dulu batra sekarang diganti menjadi hatra. Penyehatan, Iya, penyehat tradisional. penyehat tradisional ya. Ya, hatra. Terus Pak Sigit itu selama ini kan memproduksi banyak obat-obat tradisional. Ya. Itu mendapatkan ilmu dari mana Pak Sigit? Oh itu Pak, itu empiris Pak. Empiris. Iya. Di samping empiris ya Pak, anak saya juga tak sekolahan di D3 Jamu Pak. Sudah tamat sekarang. Di ini Pak, mana? Mojosongo, Poltekkes Kemenkes Klaten. Itu juga ada pelajaran kayak gitu ya. Oh ada Pak. Sekarang kan aturannya harus Khusus. ada kalau produk ini dipasarkan minimalnya harus ada PUPR. apa D3 jamunya Pak. Untuk STR-nya Pak. STR itu apa? Surat apa itu? Surat tanda STR. PUPR. Ini Pak Kasman yang lebih jelasnya. Surat apa itu Pak? STR? Kalau STR sih surat terdaftar. Standar ramuan. Standar ramuan, surat standar ramuan ya. Standar ramuan ya. Ya. Yang izinnya dari Dinas Kesehatan melalui survei dari hasil lab Iya. di Berarti laboratorium. Pak Sigit obat-obat tradisional yang diproduksi penjenengan ya. Apakah itu juga sudah pernah dicek oleh petugas kesehatan Pak Sigit? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, Dan itu katakanlah lolos begitu. lolos Pak. Dan ini untuk tempat saya sebentar lagi kayaknya dari Balai POM Semarang itu berkunjung ke sana Pak. Karena diundang apa karena Enggak kita emang apa Daftar. Pak?
daftar ke sana ke balai Sudah pom. daftar ya? Sudah, tinggal nunggu gedungnya itu apa? Jadi Gedung apa? gedung untuk jamu. Gedung produksi. Oh, gedung produksi. Iya. Berarti itu Pak Sigit produksinya sudah cukup besar, Pak. Ya, lumayan Pak. Itu omsetnya satu hari itu sampai berapa kintal apa berapa apa itu Pak Sigit? Nah, secara omset Pak, ini kan cara pembagiannya kan sendiri-sendiri Pak. Iya. Ada bagian misalkan yang ramu wedang uwuh ada sehari targetnya misalkan 200 bungkus atau 500 Iya. sehari. Terus yang ramu misalkan kunir ya Pak, kunir putih juga ada targetnya sendiri-sendiri Pak. Itu karyawannya berarti sudah ada spesialisasi ya Pak Sigit ya? Secara spesial ya harus Ada yang khusus meramu jamu kunir, ada yang khusus meramu jamu misalnya untuk penyakit apa kayak gitu Pak ya? ya. Sendiri-sendiri. Ya, dan kalau untuk meramu jamu yang untuk penyakit itu tugasnya istri saya Pak. Begitu ya? Ya. Istri juga dapat ilmu dari mana itu? Nah, secara Inggris mas justru kalau ramuan itu istri saya Pak. Nah, saya di keterampilannya Pak. Oh gitu ya? Ya. Itu ilmu itu tidak didapat dari sekolah ya Pak Sigit ya? Sekolah iya Pak. Terus secara empiris juga iya. Begitu ya? Ya, empiris itu turun temurun Pak. Memang Bapak Ibu atau Simbah pernah juga terlibat dalam pembuatan obat kayak gitu Pak? Iya. Siapa itu? Mbah dari istri. Mbah dari istri juga termasuk orang tua saya. Dari dulu ya? Iya. Dulu zaman masih obat belum sebanyak sekarang ya? Iya. Mungkin sudah mulai melakukan praktek-praktek pembuatan obat tradisional. Iya. Nah, selama ini pemasaran Pak Sigit sudah sampai di mana saja nih Pak Sigit? Ini untuk Indonesia kayaknya udah semua Pak. Sudah semua ya? Iya. Berarti pemasaran obat tradisional Pak Sigit tidak hanya di Kebumen saja? Tidak. Sampai ke luar Jawa mungkin? Iya, Kalimantan, terus Irian. Berarti sudah punya Online. marketing sendiri? Dari pasien langsung ini Pak datang atau telepon. Oh, online juga ya? Iya, online. Oh gitu ya. Nah, ya, terus kemudian gini Pak Sigit, obat-obat tradisional sebenarnya kalau kita melihat dari harga itu relatif lebih murah atau lebih mahal dibanding obat-obat medis misalnya gitu. Dan menurut saya ya Pak, Iya. untuk obat ramuan jamu ya Pak, dibanding dengan obat medis sebenarnya sama Pak, tapi tergantung jenis penyakitnya. Misalkan dengan jamu ya Pak, jamu kan cara pengobatannya itu kontinu Pak, tidak hanya 5 hari tidak, pasti kan butuh waktu sampai 10 hari sampai 1 bulan, tergantung penyakitnya itu apa yang dikeluhkan. Nah kalau penyakit-penyakit yang bersifat spontan ya, misalnya mencret, itu kan tiba-tiba misalnya mencret ya, Ya, apa tuh ada obat tradisional yang bisa cepat bereaksi begitu? oh ada Pak. Ada ya? Ya. Kalau obat medis kan cepat, pusing minum obat, nggak sampai 2 jam sudah sembuh misalnya. hilang Itu pusing. juga ada Pak. Ada juga ya? Ada Pak. Kemudian dari segi efek samping seperti apa Pak Sigit? Efek samping yang mana? Dari obat tradisional? Tidak ada yang Insya Allah tidak ada efek samping. Kalau ya Pak, Alhamdulillah. cara meminumnya ya Pak itu ada aturan. Ada dosis? Sekarang ya? misalkan diminum sehari 3 kali, kok itu diminum 5 kali ya itu kelebihan dosis Pak. Oke. Dan kalau jamu itu berwujud serbuk ya Pak, itu kan tidak boleh diminum sama ampasnya. Begitu ya? Cuma cukup cairannya saja? Iya. Baik Pak Sigit, saya akan ke Pak Dokter ini. Pak Dokter kalau malam ini kurang fit itu nanti ditinggal obat tradisional itu. Kelihatannya sewadah itu ditinggal semua Pak. Iya. Bisa kita jual juga Pak. Sewadah apa sekeranjang? Sekeranjang gitu. Pak Dokter ini menarik ini, pengobatan tradisional. Kita sudah mendengarkan banyak penjelasan dari Pak Kasman, Pak Sigit bahwa ternyata obat-obat tradisional memang dari proses produksinya aja memang itu satu dari turun-temurun. Tapi ternyata kemampuan mereka juga teruji. Nah sekarang kita ingin melihat secara hukum Pak. Dari perspektif hukum keberadaan pengobatan tradisional itu seperti apa Pak? Dokter silakan. Iya, baik. Bang. Ini pengobatan tradisional ya. Iya. Kita pernah mendengarkan ada pengobatan alternatif. Iya. Nah, ini saya tidak tahu menurut Bapak berdua ini pengobatan alternatif atau apakah yang termasuk Pak, sama. ya. Karena tadi saya melihat ada aspetri, ada AP3I I. ya. Itu
tapi kok juga ada irisan gitu. Kemudian Pak Kasman juga menjelaskan pengobatan ada pengobatan skill ya. Namanya pengobatan tidak mungkin skill. Kalau yang dimaksud pijat itu bukan obat. Penyehat. Ya, penyehat AP3I itu penyehat ya. Penyehat. Itu. Kalau dalam Undang-Undang Kesehatan memang diatur mengenai pengobatan tradisional ini, itu perawatan ya atau pengobatan dengan ramuan yang secara turun-temurun tadi sudah disebutkan dan secara empiris. Hanya itu boleh dilakukan dalam lingkup sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut publik ini tentu terikat oleh peraturan publik. Ya, artinya tentu harus dipenuhi juga ketentuan-ketentuan seperti higienisnya ya, dari produksi sampai pengemasan itu harus dipenuhi. Cuma ini tadi sudah beredar sampai seluruh Indonesia, tapi Badan POM belum datang. Ini saya tidak tahu ya. Nah, itu harusnya dipenuhi terlebih dahulu. Karena kalau ini obat itu tidak cukup PIRT, industri rumah tangga itu tidak cukup. Tapi harus ada dari Badan POM, pengawas obat dan makanan, apakah ini termasuk obat ataukah termasuk makanan. Ini kan harus dipilah juga. Apakah ini termasuk jamu, itu juga harus dipilah-pilah. Dan itu izinnya sendiri-sendiri. Juga jangan lupa Pak Kasman, mungkin ini sekedar pengingatan, dari MUI sekarang. Harus ada izin dari MUI. Ya, sertifikat dari MUI. Ya, sertifikat halal. Dan itu cukup mahal. Cukup mahal, 2,5 juta kalau enggak salah ingat ya. Itu ada daftar itu ya. Iya. Nah, itu harus dipenuhi sehingga nanti karena apa? Niat yang baik ini, pengobatan itu kan niatnya baik ya. Pembuatan jamu niatnya baik. Dan sampai kemudian nanti justru berefek tidak baik bagi produsennya. Karena yang namanya obat atau pengobatan itu kalau sampai salah memberi pengobatan itu kan bisa berefek pada nyawa ya, karena ini hubungannya dengan nyawa manusia. Nah, itu bisa kena pidana, itu yang harus hati-hati. Jadi ada aspek pidananya juga, Bang. Kemudian apakah, saya tidak tahu menurut definisi Pak Kasman tadi, dukun itu termasuk pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif atau di luar itu semua? Karena dukun itu tidak termasuk, karena tadi saya tertarik dengan doa ya, karena doa belum tentu doa loh, mantra juga sering dianggap doa. Iya. Nah, kalau doa-doa atau mantra-mantra, kalau doa mungkin enggak ya, mantra itu perdukunan itu diancam oleh KUHP, Pak. Jadi tidak boleh. Yang nggak boleh apanya, Pak? Perdukunannya. Praktek perdukunan. Iya, praktek perdukunan, ya, pakai ramalan itu tidak boleh itu. Jadi dilarang oleh undang-undang. Sehingga mungkin kalau yang itu ya janganlah. Tapi kalau namanya mendoakan ya tidak apa-apa. Cuma kalau sudah buka praktek yang semacam itu, kalau kiai kan membantu Pak, tidak buka praktek dia. Dia hanya sugesti, jadi bukan tidak membuka itu, tidak membuka papan nama dan juga tidak membuat asosiasi kan. Asosiasi pendoa air mineral gitu tidak ada Pak. Gitu. Jadi dia kan orang datang, ada orang sakit gigi, ada orang sakit apa, misalnya ada orang tidak bisa tidur, ada bayi nangis terus misalnya. Itu dikasih doa-doa, itu beda ya. Tapi kalau sudah pengobatan alternatif ini ada sering ditafsirkan dua. Mungkin pernah mendengar ningsih ya. Iya. Nah, itu sering disebut dengan pengobatan alternatif. Apakah itu pengobatan alternatif? Ini juga harus dipilah-pilah juga, Pak. Karena namanya pengobatan tradisional itu termasuk perawatan. Jadi bukan hanya pengobatan semacam ini ya, tetapi juga perawatan. Dan jelas memang produksi yang diminum atau dimakan itu harus hati-hati. Satu, ada undang-undang KUHP, yang kedua ada undang-undang kalau dalam hal ini kesehatan ya, yang mengaturnya. Kemudian juga ada, ini mau ada RUU yang baru, kemudian ada peraturan Permenkes ya mengenai ini hubungannya kan dengan POM, pengawasan obat dan makanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu yang harus dipahami, saran saya ya. Kalau soal semacam produksi semacam ini ada perlindungan hukumnya ada,
Dan itu dalam undang-undang kesehatan memang disebutkan apa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional. Tapi jangan sampai pengobatan tradisional termasuk di dalamnya perdukunan, termasuk di dalamnya alternatif dalam arti tadi itu. Iya. Nah, alternatif yang kecenderungannya bohong-bohongan. Kalau tradisional itu empiris benar. Dan itu dengan bahan-bahan yang ada di bumi Indonesia. Kebetulan Indonesia, kalau di Tiongkok ada juga di Tiongkok, itu ya juga sangat terkenal kan. Kemudian bukan dari bahan-bahan selain itu, jadi bukan kimia, Pak. Iya. Bukan kimia, sehingga tidak boleh produsen jamu atau obat tradisional itu dicampuri dengan bahan kimia, yang dulu pernah terjadi kan di daerah barat kita ya. Iya. Gitu, sehingga jadi masalah. Misalnya ya, obat cespleng itu sekali minum langsung sembuh, bekal-bekal ternyata dikasih obat daftar G. Misalnya itu, pil daftar G lah, itu yang dilarang. Nah, ini pentingnya Badan POM atau nanti MUI dan izin sebagainya. Kemudian juga ini Pak, asosiasi itu mesti berbadan hukum. Saya kan sudah berbadan hukum mungkin ya, Kemenkumham. Nah, Kemenkumham ini apa selevel Kebumen, kalau bunyi Indonesia berarti di seluruh Indonesia ada. Nah, pusatnya di mana? Itu juga harus jelas. Karena nanti yang bertanggung jawab itu atas produsen ini. Saya melihat ada, apakah semua produsen Obat tradisional. ya, obat tradisional, ada lagi obat herbal Pak ya. Iya. Itu juga harus masuk ke sana gitu. Itu juga harus dijelaskan. Baik. Sehingga masyarakat lebih jelas. Yang pasti Pak, harus sangat hati-hati karena ini masalah makanan dan yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Ya. Baik Pak Dokter. Baik pemirsa, kita sudah mendapatkan informasi cukup banyak terkait dengan pengobatan tradisional. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Kasman atau Pak Sigit yang disebutkan Pak Dr. Hambali tadi itu. Apakah praktek-praktek pengobatan alternatif termasuk di dalamnya? Apakah praktek-praktek perdukunan juga masuk di dalamnya? Juga termasuk pengobatan-pengobatan supranatural yang menggunakan tenaga dalam misalnya. Apakah termasuk? Tapi kita harus break dulu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
para pro justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pengobatan tradisional dalam perspektif hukum. Dan narasumber kita sudah siap untuk mengupas masalah ini. Bahkan kalau nanti ada pertanyaan dari pemirsa juga siap untuk menjawab. Ada Bapak Kasman MPD dari AP3I, kemudian ada Pak Sigit Purwanto dari Aspetri, kemudian ada Pak Dr. Hambali. Sebelum ke narasumber, ini kelihatannya sudah ada WA atau SMS dari pemirsa, akan saya bacakan dulu satu persatu. Yang pertama, selamat malam Rapih TV. Kalau ternyata pengobatan tradisional mengalami kesalahan, apa ada akibat hukumnya? Terima kasih. Ya, kami juga terima kasih atas partisipasi Anda. Kalau ini persoalannya dengan hukum, saya akan minta pendapat Pak Dr. Hambali dulu, silakan. Kalau misalnya ada praktek obat tradisional ternyata kok salah Pak ya, misalnya katakanlah malpraktek gitu ya. Ya, ini yang salah siapa Pak? Itu harus dipertegas ya. Ya, misalnya. Kalau yang salah yang mengkonsumsi, Ya. Tentu akibat hukumnya tidak bisa dibebankan kepada yang memproduksi. Tapi kalau yang salah memproduksi, nah itu tentu harus menanggung bertanggung jawab atas kesalahan produksinya. Nah, kesalahan konsumsi itu ada misalnya sudah expired ya, ada masa berlakunya. Masih diminum. Ya, itu diminum misalnya. Karena yang namanya kimia itu racun kalau sudah kadaluarsa, Pak. Itu, dan itu akan berefek yang bagi sistem tubuh. Sistem tubuh seperti sistem pohon ya. Iya. Sistem pohon itu kalau dipaku pakai terasi kan rusak, Pak. Ya itu, jadi rusaknya sistem itu karena kemasukan yang tidak sesuai dengan sistem. Itu. Kemudian kesalahan produksi misalnya. Kesalahan produksi misalnya kecampuran, jadi betul-betul harus higienis, Pak. Harus higienis. Bahkan yang memproduksi itu wahing saja batal, Pak, produksinya. Lagi wahing itu batal, harus pakai masker, maskernya juga ukurannya sudah nano, kayak jadi seperti menghadapi corona itu. Itu yang saya tahu ya. Satu. Kemudian yang kedua dari sisi labnya, dari sisi kesehatannya. Dari sisi hukumnya itu harus ada legalitas, Pak. Legalitas sebagai produsen. Kalau Pak IRT itu bukan obat. Pak. Jamu mungkin masuk ya, jamu misalnya jamu itu pun bukan yang bersifat obat, seperti ekstrak atau mungkin serbuk kunir misalnya, itu Pak IRT ya, masuk, itu makanan masuknya. Ya. Tapi kalau sudah pengobatan, jadi kunir campur apel menjadi obat, itu sudah tidak cukup Pak IRT. Itu harus izinnya berbeda lagi. Nah, kalau itu dipenuhi, ya saya walaupun tetap kalau sampai ada efek, itu tetap ada pemeriksaan. Ya. Itu, ya. Saya kira kehati-hatian memang penting karena ini menyangkut nyawa manusia. Sistem itu yang menyangkut nyawa manusia. Baik, Pak Dokter. Saya kira jawaban Pak Dokter sudah sangat jelas. Ya, kalau dari aspek hukum ya kita akan lihat legalitas dari produksi obat-obat tradisional, apa itu legal apa tidak. Nah, saya akan lanjutkan dulu ke SMS yang lain. Selamat malam. Obat tradisi atau jamu ramuan tersebut pembeli supaya datang kemana alamatnya? Tim. Terima kasih. Kemana alamatnya tim? Oh, tim ya. Kemana alamatnya? Terima kasih. Minta jawaban dari Pak Trisno Kwarasan. Wah, ini Pak Trisno ini sudah sekian lama menghilang, ini muncul lagi. Jadi saya ulangi lagi supaya jelas, tadi agak tersendat-sendat. Selamat malam. Obat tradisi atau jamu ramuan tersebut pembeli supaya datang kemana alamatnya? Terima kasih. Minta jawaban. Silakan dari Pak Sigit mungkin. Ya. Saya jawab ya Pak. Iya, silakan. Itu bisa mendatangi ya Pak di toko kami, toko jamu Sari Alami, alamatnya di Jalan Utara Masjid nomor 2, Gombong. Pasar Wonokrio. Pasar Wonokrio. Pasar Wonokrio, berarti yang pasar dekat jalan besar itu ya? Iya. Di Utara Masjid. Utara Masjid nomor 2, toko jamu Sari Alami. Ada tulisannya ya? Ada besar. Toko besar jamu sekali ya? Iya. Ya, saya kira itu Pak Trisno dan juga pemirsa, bagi pemirsa yang mungkin menginginkan produk-produk jamu tradisional, itu alamatnya sudah disebutkan oleh Pak Sigit di Lor Masjid Pasar Wonokrio, Gombong. Terima kasih Pak Trisno. Saya akan lanjutkan untuk membaca SMS yang lain. Assalamualaikum. Apa Pak? Saya tanya, kalau obat mata itu apa obatnya?
untuk mata penglihatan kabur. Nah, ini ada orang yang bertanya, untuk penglihatan yang kabur, apakah ada obat tradisionalnya? Pak Sigit lagi, monggo. Oh, itu ada Pak. Ada. Ya, ya untuk pengobatan mata ya Pak, Ya. secara tradisional ya Pak. Ya. Contoh dengan dibantu dengan daun kitolot ya Pak. Daun apa? Kitolot. Kitolot, Kitolot. ya itu dibersihkan, kasih air, langsung diteteskan ke mata ya Pak. Tapi jangan cuma 1 kali Pak, itu rutin selama 7 hari Pak. Tetes. Ditetesi ya. Iya, Itu apa di toko obatnya Pak Sigit juga tersedia obat itu? itu bagusnya yang basah Pak. Segar. Oh, yang segar ya? Masih Daun segar. segar. Dan saya membuktikan sendiri Pak. Obat tetolot itu apa? Kitolot, daun kitolot. Daun Kitolot. kitolot. Iya. Itu daunnya daun seperti apa sih ya, Pak? Daunnya hampir seperti katu, tapi Tapi lebih panjang tipis. Pak. Oh, di tempatnya Pak Sigit juga menanam. Ya banyak. Oh, banyak ya. Iya. Nah, itu karena itu lebih banyak lebih baik menggunakan daun yang segar. Kalau Bapak Ibu yang punya penyakit mata ingin mendapatkan pengobatan itu, sementara di tempat Bapak Ibu atau di tempat saudara itu tidak atau sulit dijumpai daun kitolot, itu mungkin bisa minta bantuan ke Pak Sigit ya. Ya. Datang saja ke Gombong, ke toko Sari Alami. Alami itu mungkin nanti bisa diambilkan daun yang masih segar, Di RMI Wakali juga ada. atau di rumah makan Iwak. Iwakali Nah, Jalan Kuarasan. Ya. Saya pernah makan di sana, lezat sekali Pak Kasman ya. Kalau terutama kalau pas gratis itu lezat sekali Pak. Kalau bayar nggak jadi lezat itu. Ya. Jadi saya kira sudah sangat jelas itu. Jadi nanti yang menghendaki obat daun segar, kalau memang di tempat Anda kok susah didapatkan, bisa menghubungi Pak Sigit. Di tempat tinggalnya Pak Sigit banyak didapatkan daun-daun kitolot ya, itu bisa langsung diteteskan ke mata dan konon ceritanya bisa sembuh asal dilakukan secara rutin paling tidak selama 1 minggu. Baik, sebelum sambil menunggu WA atau SMS dari pemirsa yang lain, saya akan kembali ke narasumber Pak Kasman. Tadi Pak Dokter juga mempertanyakan kalau pengobatan alternatif kan ragamnya kan juga banyak. Ya. Ada yang menggunakan sistem perdukunan, Ya. mungkin dengan magic begitu Pak. Ada yang mungkin supernatural, ya. Itu masuk kategori pengobatan tradisional bukan Pak Kasman? Jadi kalau yang kita bicaranya bukan pengobatan tradisional, kita bicaranya aspetri ya. Iya. Ketika anggota aspetri itu untuk memberikan pengobatan penyehatan kepada konsumen, kepada pasien, itu jelas sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau yang ditanyakan Pak Wardan tadi bahwa dukun Iya. atau alternatif itu sebetulnya pengobatan tradisional semuanya alternatif, tinggal pembedanya kalau kategori dukun misalnya pakai daun katu harus 7 lembar, itu tidak masuk. Jadi bukan pakai ukuran asumsi, tetapi harus fakta. Pakai dosis ya. Pakai dosis, ya ada aturannya. Di aspek itu didiklat saja, diklatnya tingkat nasional. Iya. Berarti orang-orang di AP3I, APST juga ada kegiatan diklat Pak? Ada kegiatan diklat, ada pelatihan secara berkala, pembinaan juga secara kontinu, ada grup secara nasional. Yang kalau ada informasi baru, peraturan baru semuanya diinformasikan begitu. Nah kalau semacam kayak perdukunan tadi Pak Kasman? Perdukunan itu kalau dia itu kegiatannya menyimpang, itu aspek itu tidak merekomendasi. Misalnya kiai memberikan penyehatan dengan cara memberi minum. Kalau dia mendaftar ke aspetri itu harus mendapat penyuluhan pembimbingan, tidak asal mengambil air minum kemudian diberikan. Jadi airnya harus higien, terukur, tidak air mentah dan sebagainya begitu Pak. Jadi kalau dukun-dukun itu bukan termasuk dia termasuk pengobatan tradisional, tapi bukan anggota aspetri. Banyak pengobatan tradisional yang tidak masuk aspetri. Nah kalau nggak masuk aspetri, mereka masuk ke wadah? Biar dia harus mendaftar, ikut pelatihan sehingga dia mendapat pembinaan secara kontinu. Apakah ada wadah
untuk pengobat tradisional di luar aspetri. Misalnya dukun-dukun itu punya wadah tersendiri. Nah, kalau ABI itu bekam sekarang kalau bekam basah tidak boleh, dilarang. Di dalam peraturan perundang-undangannya tidak boleh. Ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya, ada Permenkesnya juga. Bekam basah yang seperti apa? Bekam basah itu yang mengeluarkan darah atau nusuk, melakukan invasi kepada tubuh itu tidak boleh. Jadi kalau bekam itu hanya yang boleh bekam kering, hanya sedot, kemudian tidak mengeluarkan darah, kemudian ditarik sehingga hanya biar merah saja begitu. Yang pakai jarum itu nggak boleh? Tidak boleh. Sangat membahayakan sekali, apalagi penyakit sekarang banyak ditularkan oleh jarum. Jadi apabila ada orang kena penyakit B30, B20, kemudian orang yang kena penyakit B20 kan cenderung fisiknya lemah dan selalu ingin berobat. Ketika dia habis dibekam misalnya, jadi fresh rasanya. Nah, ketika orang yang melakukan bekam itu adalah bekam basah, melakukan invasi, ada tusuk jarumnya dan sebagainya, sedangkan pelaku tidak tahu kalau dia kena B20. Sementara pasien lain yang datang juga sama, kondisinya lemah, ingin bugar, kemudian dilakukan juga dengan alat tersebut. Tidak mungkin toh seorang penyahat menggunakan alat itu, alatnya sampai ribuan, pasti yang digunakan alatnya Itu saja. ya kalau tahu tidak itu saja, paling-paling 5-10, sedangkan pasiennya ratusan. Bagaimana kita bisa membuktikan satu pasien satu alat? Ini yang menarik kan fakta, Pak Kasman ya. Secara faktual ini yang namanya praktek-praktek pengobatan alternatif yang menggunakan pendekatan supranatural atau perdukunan, ini kan banyak, faktanya banyak. Dan masyarakat pun juga banyak yang percaya, sehingga mereka pun tidak sepi dari pasien. Sementara Pak Kasman sampaikan tadi, mereka sementara ini tidak masuk dalam aspetri. Apakah mereka dikatakan liar, Pak Kasman? Liar ya? Liar. Kalau yang berbadan hukum untuk asosiasi sementara untuk nasional ABI, kemudian aspetri AP3I, dan mungkin ada yang lain yang berbadan hukum, tapi yang kelompok perdukunan itu belum ada. Apa nggak pernah melakukan pendekatan, Pak Kasman, supaya mereka masuk ke wadah sebetulnya aspetri? Kami berdua dengan anggota yang lain sering melakukan informasi, sosialisasi dan mengadakan pendekatan, tetapi justru mereka merasa memusuhi kami, sehingga ya sudah, kalau begitu kalian belum pernah ketanggor, kepaduk dengan hukum. Nanti kalau sudah kepaduk dengan hukum baru saja. Baik. Sebelum ke Pak Sigit, masih berkaitan dengan penjelasan Pak Kasman, saya tanya ke Pak Dokter, Pak. Jadi kalau praktek-praktek pengobatan alternatif yang menggunakan pendekatan supranatural, Pak, terutama atau istilah lain mungkin perdukunan lah, itu katanya masih dianggap liar, kata Pak Kasman tadi. Kalau faktanya di lapangan praktek itu cukup banyak, tapi kenapa ada semacam pembiaran nih, Pak Dokter? Jadi tidak demikian, Pak. Tidak bisa dikatakan liar. Kemudian kalau yang di AP3I atau aspetri itu tidak liar, itu tidak demikian, karena mereka pun bisa membuat badan hukum, hanya belum aja kan. Jadi sekarang wartawan, kalau dulu PWI, sekarang ada ECI kan, gitu. Jadi mereka itu apalagi di suku-suku pedalaman, Pak, itu banyak praktek-praktek begitu. Dan praktek itu sepanjang itu praktek sosial dan tidak membahayakan. Jadi nantinya itu kan hukum itu kan mengancam, Pak. Itu satu, mengawasi, yang kedua kalau sampai terjadi maka dia akan mengancam, itu hukum. Jadi kalau misalnya orang nyupir itu kan perbuatan hukum biasa, Pak. Tapi kalau sampai seperti yang terjadi di siapa penyanyi dangdut itu, Saiful Jamil, misalnya dia nyetir, istrinya meninggal kan, itu dia kena hukum, gitu. Walaupun nyetirnya itu tidak salah kan, kalau nyetir salah kan banyak orang salah, Pak. Kita numpang orang-orang salah. Nah, dalam suku-suku yang misalnya orang Batidala misalnya, itu banyak praktek-praktek yang semacam itu, tetapi kan itu tidak untuk mencelakakan. Kalau yang jelas-jelas dilarang dalam KUHP itu praktek peramalan, praktek meramal, kemudian nujum, bahasa nujum ya, praktek nujum itu yang dilarang. Kemudian tidak boleh
kalau tegasnya dalam KUHP itu memasang papan nama, membuka nujum. Dan ini pernah kita bahas dulu kan dengan yang anggota DPRD itu yang kena tipikor. Ya, itu. Jadi itu yang tidak boleh, Bang. Seperti Pak Kiai misalnya dicontohkan tadi dengan air, itu dia bukan praktek, dia tidak membuka praktek, tapi ada orang datang menolong. Ya seperti Pak Wajan datang ke tempat saya, misalnya sakit gigi, udah makan ini aja sembuh. Gitu. Karena sugesti saya sembuh. Itu bukan berarti saya membuka praktek gitu. Kalau membuka praktek kan mungkin bikin kartu nama atau pasang. Dan itu tidak secara hukum ya tidak melanggar. Hanya yang harus hati-hati bisa terjadi itu potensi pelanggaran. Misalnya menjadi dukun cabul. Nah, itu. Semula tidak cabul, tetapi jadi dukun cabul. Itu yang kena bukan perdukunannya, tetapi pencabulannya. Tapi kalau perdukunnya sendiri, kalau dia itu tidak masuk pada atau tidak punya legalitas, apakah itu juga termasuk ilegal, Pak? Kalau pengobatan itu ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh sembarang orang membuka praktek pengobatan. Itu. Lah, apakah praktek pengobatan yang dilakukan itu masuk kategori yang ada di dalam peraturan perundang-undangan? Kalau tidak, ya itu bukan hanya liar, itu pelanggaran. Itu kan sering kita melihat bahkan diiklankan, Pak. Banyak iklan. Wah, itu pengobatan tradisional, tempat sembuh dan sebagainya. Itu jelas praktek, Pak ya? Iya, jelas praktek. Dan itu jelas pelanggaran hukum. Pelanggaran ya? Iya. Kalau ada yang mengadukan, bisa kena. Kalau dia nggak punya legalitas, Pak ya? Sekarang legalitasnya apa, Pak? Legalitas pengobatan. Kalau pijat memang ada ya. Pijat itu memang ada bisa berizin pijat ya. Tapi kalau pengobatan tradisional pijat itu termasuk pengobatan termasuk penyembuhan tradisional ya. Gitu. Tapi kalau yang tadi misalnya dengan batu dicemplungkan di air kemudian diminum itu bukan praktek penyembuhan atau praktek pengobatan. Itu nyatanya juga cukup banyak itu. Ya, masyarakat kita masih ke arah masih suka yang demikian ya. Baik, ini ada SMS dari pemirsa, kan saya bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sigit, ada pengobatan tradisional yang notabene-nya tidak masuk akal tapi bisa sembuh ketika menyembuhkan penyakit yang berobat percaya yang mengobati nyatanya sembuh. Apakah itu salah bagi yang minta diobati dan apa salah orang yang minta tolong disembuhkan? Terima kasih, dari Dakir Triwaro. Jadi kadang-kadang seperti tadi yang kita bahas itu. Jadi pengobatan penyakit kadang-kadang nggak masuk akal. Katakanlah yang praktek-praktek supernatural, Pak. Itu kan nggak masuk akal, Pak ya. Mungkin orang penyakit apa cukup minum air atau mungkin malah suruh mungkin dikasih benda tertentu. Tapi karena orang itu percaya, nyatanya sembuh misalnya, Bang. Iya, yang dilarang itu ini, Pak, publikasi, Pak. Publikasi yang menyatakan diri sebagai punya profesi ini, itu yang tidak boleh. Ya. Berarti itu yang salah siapa, Pak? Ini tidak ada yang salah, kecuali si penyembuh tadi dalam tanda kutip, itu dia buka praktek. Ya kalau dia nggak buka praktek, tapi ada orang datang. Nyatanya orang berbondong-bondong datang. Bisa gitu enggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita kan juga bukan hanya kepada Pak Kiai atau kepada orang tua kan juga kita minta disembuhkan, mohon didoakan sembuh. Berarti yang penting tidak publikasi, Pak Dokter ya? Iya, tidak. Jadi kalau HP itu yang dilarang itu memasang papan nama bahwa saya profesinya adalah dukun misalnya. Gitu ya. Itu. Berarti kalau misalnya nyebar kartu nama itu juga termasuk ya pelanggaran, Pak ya? Iya, nyebar kartu nama karena tidak ada profesi itu, tidak ada, Pak. Profesi penyembuhan semacam itu tuh tidak ada. Apalagi itu. Ya, kalau profesi pijat itu ada dengan pijat, dan pijat itu macam-macam, ada pijat urut, ada pijat refleksi, ada yang saya tahu ya. Dan itu juga harus hati-hati. Itu kalau tidak hati-hati sangat berbahaya, Pak. Gitu. Karena orang memijat salah itu jantung bisa berhenti loh, Pak. Aliran darah terkunci, mati dia. Kalau tidak itu ya mati karena Allah, tapi lantarannya itu kalau kekunci. Baik, demikian Pak Dakir. Jadi dalam konteks kasus itu tidak ada yang salah, Pak ya. Selama tidak masang papan nama, tidak promosi kemana-mana kan begitu. Baik, ini ada SMS lagi, saya bacakan. Selamat malam Pak, maaf kalau obat
kalau obat kliengan lemes, apa Pak, dan yer-yeran apa bisa juga buat terapi perut kembung? Intinya ini orang ini menanyakan tentang obat untuk Yer-yeran. penyakit kliengan lemes, yer-yeran, dan juga perut kembung. Ini bagiannya Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Oh. Terima kasih ya Pak. Ya. Ini kita lihat dulu Pak. Lemesnya kliennya dari mana? Dari tensi tinggi atau tensi rendah? Atau enggak punya duit? Lah, itu atau lagi, namanya itu lagi corona ya Pak. Iya. Terus seperti itu. Lah, nah, berhubungan dengan perut kembung kan kita harus satu Pak. Secara setiap hari kita berjumpa dengan dapur ya Pak. Iya. Contoh misalnya mukunir ya Pak. Itu mukunir sangat bagus Pak untuk pengobatan perut kembung. Perut kembung. Ya Pak. Juga satu kliengan dan lemes. Tapi empunya Pak. Empun Parut ya Pak, langsung diperas ya Pak, kasih air yang mendidih, didiamkan dulu diminum. airnya diminum ya. Yang diminum persennya itu ya. Iya, persen. Iya. Ampasnya dibuang. Ampasnya jangan diminum. Itu ya. Jadi kunir itu bisa untuk Empunya obat. tapi loh Pak. Hah? Empu kunirnya. Empunya itu apa? Yang tua. Yang tua. Pokole. Oh, pokoknya ya. Iya. Jangan pucuknya, jangan tukulannya itu ya. Jangan. Iya. Itu bisa untuk mengobati keliangan, lemes, perut kembung. Iya. Ya, asal keliangannya bukan keliangan karena nggak punya duit. Itu lain obat itu ya. Baik, ini ada lagi yang SMS. Assalamualaikum Ratih TV. Saya mau nanya, kalau habis makan selalu muntah, jamunya apa ya? Dari Markodin. Terima kasih Mas Markodin. Ini Mas Markodin kalau habis makan itu muntah. Ada jamu apa ini Pak? Dikit. Nah ini juga makannya makan apa Pak? Kan bisa saja ya Pak Dokter, misalkan ya Pak, dia makan alergi ya Pak, otomatis kan muntah. Ini kalau habis makan, mungkin makan biasa. Habis makan pagi, makan siang, makan sore, ya makan nasi dan lauk-lauknya lah. Itu mungkin itu Iya. mungkin sering muntah. Itu Kan- kalau umumnya gejala apa itu? Pencernaan berarti kurang bagus ya Pak Dokter? Iya. Pencernaan Jelas. bagus. Iya, pasti itu. Lah itu obatnya apa? Oh, obatnya apa ya Iya. Pak? Obatnya ada Apa? ya Pak. Ya, Untuk pencernaan berarti untuk ya? pencernaan ya Pak. Nah kalau gitu ke toko aja ya Pak, biar lebih Itu di situ ada produknya enggak? Oh di sini ada Pak, ini Apa Pak. namanya itu? Untuk untuk mengobati pencernaan Nah, yang ini, Pak. Untuk terganggu. kunir putih ya Pak. Ya, Kunir putih juga bisa bisa untuk untuk obati. mengobatinya. Itu. Padahal segitu tuh harganya cuma berapa itu Pak Sigit? Ini 15.000. 15.000. Iya, Itu enggak terlalu mahal lah ya. ya, Itu insya Allah bisa sembuh ya, insya Allah. untuk pencernaan ya. Ya, Cuma mungkin tidak terlalu instan ya Pak ya. Ada proses waktu yang cukup Ya. lama mungkin. ya sekitar 7 hari Pak. Enggak maksudnya artinya ketika habis muntah minum itu mungkin makan lagi masih muntah lagi apa sudah berkurang Biasanya kalau sudah 1 hari 2 hari itu berkurang Pak. begitu ya. Iya, Tapi memang tingkat kecepatannya beda dengan obat kimia. kimia ya Pak ya. Iya. Nah ini kan tanpa kimia Pak. Baik. Nah, ini sudah ganti SMS lagi. Untuk yang tanya tadi, muntah-muntah sudah dijawab oleh Pak Sigit. Dan sekarang saya akan bacakan SMS yang lain. Assalamualaikum. Pak, kalau obatnya tumit, atau tungkak nyeri-nyeri itu obatnya apa Pak? Tolong dikasih saran, soalnya kalau bangun tidur sakit untuk jalan. Terima kasih. Matur nuwun. Dari Ahmad Kebumen. Terima kasih Pak Ahmad atas partisipasinya. Silakan Pak Sigit. Jadi tumitnya nyeri-nyeri Pak, kalau bangun tidur tumitnya nyeri. Ya. Itu obatnya gampang ya Pak. Apa? Itu apa? Buah nam-naman ya Pak. Buah namam itu buah apa? Buah nam-naman loh Pak. Buah 66. Buah nam-nam. Namam sih buah apa itu? Itu kalau bahasa Jawanya kan nam-naman ya Pak. Buah nam-nam itu kan banyak Pak. Namam. Yang di pohon nempelnya. Yang di pohon buahnya. di itu Pak, nempel loh Pak. Iya. Buahnya nempel di pohon. genteng ya Pak, Iya. nempel di pohon. Lah itu dimakan yang gemendarusa Pak, yang sudah agak matang. Agak matang. Iya, tiap hari ya Pak. Pagi dimakan ya Pak, nanti siang dimakan, sore dimakan. Setiap sekali makan berapa biji? Ya, satu Pak. Oh, satu aja. Iya, jangan banyak-banyak. Satu. Rasanya kecut apa manis apa? Rasanya enak. Oh, enak ya. Iya. Sama belum pernah tahu obat apa buahnya nam-naman itu ya. Tapi kalau misalnya Pak Ahmad mencari buah itu susah, di warungnya tokonya Pak Sigit ada? Itu saya nggak ada. Nggak ada. Di tempat-tempat Warimin ada. Ya, artinya kalau menghubungi Pak Sigit bisa ya? Bisa. Atau Pak Kasman bisa ya? Bisa. Ya, kalau menghubungi Pak Dokter itu lain lagi. Tetangga saya juga banyak. Hah? Dari rumah saya juga punya. Di mana?
Itu di Di rumah? Rio, ya. Nah, berarti itu Pak Ahmad, kalau dengan mencari bunga buah tadi kok susah, silakan hubungi aja Pak Sigit di toko Sari Alami. Sari Alami di Pasar Wonokrio Gombong. Nanti Pak Sigit bisa pulang dulu mengambilkan daun buah nam-naman. Saya akan bacakan lagi ke SMS berikutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Hambali, bagaimana praktik pijat atau urut sangkal putung. Nah, sangkal putung itu biasanya mengobati tulang-tulang yang patah tulang. Ya. Patah tulang, kesleo, tulangnya meleset, tulangnya jempalit dan sebagainya. Itu dari segi hukum bagaimana Pak Dokter? Boleh, Pak. Boleh? Dan dalam ilmu olahraga ada, bahkan itu di FPOK ya, Fakultas Pendidikan Olahraga diajarkan juga bagaimana Diajarkan, ya? meluruskan, itu kan ortopedi ya. Iya. Nah, yang penting itu dia buka praktek sangkal putung ya. ya segala macam. Itu Izinnya. ada izinnya enggak? Nah, persoalannya kalau tidak ada izinnya, sebenarnya izin itu bukan izin murni yang penting, tetapi pengawasan. Karena ini menyangkut masyarakat, itu pengawasan itu yang penting. Oh. Ya. Berarti praktek itu baik-baik saja, yang penting dibuatkan izin Pak ya. Iya. Dapatkan izin gitu Pak Iya. ya. Itu Kan- akan lebih abdol Iya. bahwa beliau itu praktek pijat itu sudah mendapatkan izin dari pemerintahan begitu. Iya, saya kira itu jawaban dari narasumber. Dan ini kita malah nggak kasat, tahu-tahu waktu kita habis ini Pak. sudah melonjak ya karena cukup banyak SMS. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah berpartisipasi, terutama lewat SMS. Nanti kalau panjenengan itu punya keluhan penyakit dan untuk mencari obat tradisionalnya aku bingung, jangan sembarangan minum obat tradisional karena tanaman pun juga ada yang membahayakan. Ya, jangan sampai sakitnya A, obatnya malah B, nanti malah jangan bisa lebih sakit. Lebih baik menghubungi orang yang memang tahu di bidang itu. Ada Pak Sigit Purwanto di toko Sari Alami Pasar Wonokiro Gombong, atau Pak Kasman MPD ini juga tahu di rumah makan apa Pak? Iwakali. Iwakali, sekaligus sambil makan Iwakali. Ya tinggal ya masalah bayaran ya tinggal negonya saja kan gitu. Waktu kita habis, sekarang sampai saatnya pada closing statement. Kita berikan waktu masing-masing narasumber singkat saja. Dari Pak Kasman dulu silakan. Terima kasih. Salah satu yang perlu saya sampaikan di akhir pertemuan ini, saya hanya menghimbau kepada para penyehat tradisional yang belum ber-STPT agar segera koordinasi dengan pihak pemerintahan desa untuk izin lingkungan, kemudian kepada puskesmas setempat, dan ditindaklanjuti kepada kecamatan, yang ditindaklanjuti kepada dinas kesehatan, sekaligus nanti disampaikan kepada dinas perizinan terpadu sehingga dia bisa terdaftar sebagai penyehat tradisional. Kalau nanti belum, saya khawatirkan nanti kepercayaan masyarakat kurang karena dia tidak mendapat penyuluhan dari pihak terkait. Apakah dia kalau dia seorang pemijat, apakah dia tahu anatomis tubuh apa tidak, tahu peredaran darah apa tidak, dan sejenisnya, sehingga tidak mudah akan terancam oleh peraturan dan hukum yang ditegakkan begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Kasman. Pak Sigit Purwanto silakan. Iya Pak, terima kasih. Untuk rekan-rekan saya di seluruh Kabupaten terkhusus yang pekerjaan di bidang pengobatan atau penyehat tradisional, saya persilahkan untuk semuanya untuk membina penyehat tradisional di Kebumen ini biar tertata. Mari kita sarankan untuk masuk ke aspetri dan untuk mendapatkan STPT. Juga ada perlindungan hukum di bawah dinas kesehatan atau pemerintah daerah. Juga kita nantinya akan kondusif ya Pak Kasman. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit Purwanto. Terakhir Pak Dokter silakan. Ya, kepada masyarakat, ini malam ini temanya pengobatan tradisional. Jadi pengobatan itu perawatan. Yang penting adalah yang harus diperhatikan, tidak semua pengobatan, tidak semua perawatan atau penyembuhan itu profesional.
Yang penting kalau sudah menyangkut jamu, obat, itu yang harus dilihat adalah legalitasnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masa berlakunya atau expired date, itu harus benar-benar ditaati. Bahkan bukan hanya jamu atau herbal, tetapi juga obat-obatan itu yang mengharuskan pakai resep dokter, itu juga harus ditaati. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kalau sudah menyangkut obat-obat kimia, itu harus dilihat juga masa berlakunya. Saya kira ini penting untuk dipahami, sehingga usaha kita untuk sehat tahun berapa tahun 2000 tahun berapa kita mau jadi sehat, kan ada rencananya kan, 2020 sehat katalah begitu. Itu benar-benar sehat, dan yang penting kita jangan sampai terjebak pada iklan. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, Pak Sigit, dan Pak Kasman atas kebersamanya. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Nampaknya malam ini kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional, bahwa sakit seseorang itu ternyata tidak hanya dapat diatasi dengan obat-obat kimia, tapi juga ada obat-obat tradisional yang menurut narasumber itu, obat tradisional itu memiliki efek samping yang sangat kecil dibanding dengan obat-obat kimia. Oleh karena itu, ini satu alternatif bagi masyarakat yang mungkin menderita sakit, bisa dicari solusinya melalui konsumsi obat-obat tradisional. Dan kalau Anda ingin lebih jauh untuk mengetahui masalah ini, silakan hubungi beliau-beliau, Pak Sigit Purwanto atau Pak Kasman, yang keduanya dari Gombong. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan tema-tema yang lebih menggigit, lebih menarik dan aktual. Dan saya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.